Halo adik-adik, apa kabarnya? Senang sekali kakak bisa hari ini bertemu kembali dengan adik-adik kelas 1, kelas 2 DKI Kota Wisata. Apa kabarnya adik-adik semua? Tentunya adik-adik saat sekarang penuh dengan sukacita, bergembira karena hari ini kita akan memulai ibadah kita sekolah minggu. Nah adik-adik, untuk memulai ibadah kita di pagi hari ini, kakak minta adik-adik semua fokus ya. Kita menyanyikan lagu Tuhan Yesus Baik. Adik, semua lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus yang baik, yang penuh kasih, yang penuh cinta bagi kami semua di hari ini. Tuhan, kami mau memulai ibadah sekolah minggu di pagi hari ini. Tolong kami Tuhan Yesus supaya kami bisa mengikuti ibadah ini dengan baik dan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, kita lanjutkan pujian kita dengan lagu Percaya Saja. Tiba saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan dari Kak Rini. Kak Rini pagi hari ini akan bercerita tentang mempercayai Allah dan menaatinya. Nah, adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita dari Kak Rini, kita menyanyikan lagu firman Tuhan
ku dengar. Adik, kita berdoa yuk untuk firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih di pagi hari ini Tuhan. Kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Rini. Kami berdoa kiranya Tuhan Yesus beri hati kami yang baik, hati kami yang penuh dengan ketaatan, supaya kami bisa mendengarkan cerita dengan baik di hari ini. Tolong Kak Rini juga Tuhan dalam bercerita, biarlah Tuhan yang memberi roh yang baik bagi Kak Rini. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik, ketemu lagi dengan Kak Rini. Apa kabarnya adik-adik? Semoga adik-adik semua sehat-sehat ya. Puji Tuhan. Hari ini Kak Rini akan bercerita firman Tuhan mengenai seseorang yang sangat percaya dan taat kepada Allah. Cerita ini diambil dari Alkitab Perjanjian Lama, yaitu 1 Raja-Raja 17. Nanti adik-adik bisa baca di Alkitab masing-masing di rumah ya. Nah, sekarang kita mulai ceritanya. Adik-adik, ada seorang nabi yang diutus oleh Allah. Namanya Elia. Nabi Elia tinggal di negeri Israel ketika negeri itu dipimpin oleh seorang raja yang jahat sekali. Nama raja yang jahat itu adalah Ahab. Raja Ahab menyuruh orang Israel untuk menyembah patung dan dewa-dewa. Oleh karena kejahatan Raja Ahab, Allah menjadi marah. Allah menyuruh Nabi Elia pergi kepada Raja Ahab dan berkata, selama 2 atau 3 tahun tidak akan ada hujan sedikit pun. Dan Raja Ahab marah kepada Nabi Elia. Nabi Elia perlu menyelamatkan diri. Setelah itu, Allah berkata kepada Nabi Elia, pergilah ke sungai Kerit dan bersembunyilah di sana. Engkau dapat minum dari sungai itu. Lalu Nabi Elia mengikuti petunjuk Allah. Di sana Allah menjaga Nabi Elia dari Raja Ahab yang jahat. Allah memberikan segala sesuatu yang diperlukan Nabi Elia. Ada air di sungai Kerit yang bisa diminum. Adik-adik, setiap pagi dan sore, burung-burung gagak datang dan membawakan roti dan daging untuk dimakan oleh Nabi Elia. Setelah beberapa waktu lamanya, sungai Kerit itu pun menjadi kering karena tidak ada hujan.
Kemudian Allah berkata kepada Nabi Elia, "Sekarang kau harus pergi ke kota Sarfat dan tinggal di sana. Di situ ada seorang janda yang akan memberi kamu makan." Adik-adik, seorang janda itu adalah seorang ibu yang suaminya sudah meninggal. Maka ibu itu disebut janda. Ketika Nabi Elia tiba di kota itu, ia melihat seorang janda yang sedang mengumpulkan kayu api. Lalu Nabi Elia mendekati janda itu dan berkata, "Ibu, tolong ambilkan sedikit air minum untuk saya." Ketika janda itu sedang berjalan untuk mengambil air itu, Nabi Elia berseru, "Ibu, bawakanlah juga sedikit roti." Janda itu menjawab, "Maaf Pak, saya tidak punya roti. Saya hanya mempunyai segenggam tepung terigu di dalam mangkuk dan sedikit minyak zaitun di dalam botol. Saya sedang mengumpulkan kayu api untuk memasak bahan yang sedikit itu, supaya saya dan anak saya bisa makan. Itulah makanan kami yang terakhir." "Jangan khawatir, Ibu," kata Nabi Elia kepadanya. "Silahkan Ibu membuat makanan untuk Ibu dan anak Ibu. Tapi sebelum itu, buatlah dahulu satu roti kecil dari tepung dan minyak itu, dan bawalah kepada saya. Sebab Allah, satu-satunya Tuhan yang patut disembah, mengatakan bahwa mangkuk itu akan selalu berisi tepung dan botol itu akan selalu berisi minyak sampai Allah mengirim hujan ke bumi." Janda itu percaya kepada kata-kata Nabi Elia. Ia pergi untuk melakukan apa yang dikatakan Nabi Elia. Ia membuat roti kecil dan memberikannya kepada Nabi Elia. Nabi Elia makan, dan janda itu membuat roti juga untuk dirinya sendiri dan untuk anaknya. Seperti yang sudah dikatakan Allah melalui Nabi Elia, mangkuk itu selalu berisi tepung dan botol itu selalu berisi minyak. Mereka bertiga mempunyai cukup persediaan makanan untuk hampir 3 tahun selama musim kemarau itu yang panjang sekali. Beberapa waktu kemudian, anak janda itu jatuh sakit dan meninggal. Janda itu memanggil Nabi Elia dan berkata, "Hamba Allah, mengapa Bapak melakukan hal ini terhadap saya? Apakah Bapak datang untuk menyebabkan Allah ingat akan dosa saya, sehingga anak saya harus meninggal?" Nabi Elia mengambil anak laki-laki itu dan membawanya ke kamarnya sendiri. Nabi Elia membaringkan anak itu di atas tempat tidur, lalu berdoa dengan suara yang keras. 3 kali Nabi Elia menelungkupkan badannya di atas anak itu sambil berdoa. Allah mendengar doa Nabi Elia. Anak itu mulai bernafas dan hidup kembali. Lalu Nabi Elia membawa anak itu kepada ibunya. Janda itu menjawab, "Sekarang saya tahu bahwa Bapak adalah hamba Allah." Adik-adik, di dalam cerita ini ada 4 perbuatan ajaib yang dilakukan Allah. Apakah adik-adik masih ingat apa saja perbuatan ajaib yang dilakukan Allah? Yang pertama, Allah melindungi Nabi Elia dari Raja Ahab yang jahat. Yang kedua, Allah mengirimkan burung gagak untuk mengantarkan makanan kepada Nabi Elia. Yang ketiga, Allah membuat tepung dan minyak menjadi tidak habis-habis. Yang keempat, Allah menghidupkan kembali anak ibu janda itu. Nah, adik-adik, Nabi Elia mengetahui bahwa Allah akan menepati janjinya dan dia tahu bahwa Allah akan memeliharanya.
Ini yang membuat Nabi Elia memercayai Allah sehingga bersedia taat kepada Allah. Jadi adik-adik, seperti Nabi Elia, adik-adik harus tetap percaya dan taat kepada Tuhan dalam keadaan apapun. Tuhan pasti menepati janjinya untuk menolong adik-adik. Misalnya, dari guru di sekolah, ada pelajaran matematika yang susah sekali. Adik-adik jangan takut dan malas belajar. Harus tetap mengerjakan pelajaran itu. Adik-adik bisa berdoa, minta pertolongan dari Tuhan. Tuhan pasti akan menepati janjinya untuk menolong adik-adik. Nah, sampai di sini cerita firman Tuhan hari ini. Sampai berjumpa minggu depan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Adik-adik, ayat hafalan hari Minggu ini diambil dari Mazmur 23 ayat 4. Ayo kita baca sama-sama. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Sekali lagi adik-adik kita baca sama-sama. Mazmur 23 ayat 4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Nah, adik-adik, nanti dihafalkan di rumah ya. Terima kasih. Adik-adik, tadi sudah mendengarkan cerita dari Kak Rini. Gimana ceritanya? Bagus kan? Nah, adik-adik tahu Raja Ahab yang sangat jahat, yang menyuruh membuat patung supaya bangsa Israel menyembah patungnya, dan kemudian Allah dengan penuh kasih menolong selalu kepada Nabi Elia dan juga memberikan janda Safat untuk menolong Elia. Nah, Allah pun juga pasti akan selalu ada bersama-sama dengan adik-adik semua dimanapun adik-adik berada. Asalkan adik-adik benar-benar seperti Nabi Elia yang selalu percaya, dan yang paling penting lagi adik-adik harus taat kepada perintah Tuhan. Lewat siapa? Lewat orang tua di rumah, kakak-kakak sekolah minggu, dan guru di sekolah. Nah, untuk menyambut firman Tuhan tadi, kita menyanyikan lagu Hatiku Percaya.
syukur kita kepada Tuhan. Adik-adik bisa meletakkan persembahan syukur adik-adik di rumah masing-masing. Dan setelah itu, adik-adik meminta bantuan mama, papa untuk mentransfer ke rekening gereja atau men-scan QRIS yang ada di samping kakak. Nah, adik-adik, untuk menyambut persembahan kita menyanyikan lagu Berilah yang Baik. Kita berdoa yuk untuk persembahan kita. Semua lipat tangan, tutup mata. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik bagi kami. Saat sekarang kami sudah memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Tuhan tolong kami, berkati persembahan yang sudah kami berikan, biarlah itu menjadi berkat untuk pelayanan-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terimalah persembahan kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, berdasarkan cerita Alkitab yang telah kita dengar tadi, kita akan mengerjakan aktivitas berikut ini. Membuat keputusan yang benar. Elia harus membuat banyak keputusan. Apakah ia cukup percaya kepada Allah untuk taat kepadanya? Atau apakah dia memilih untuk tidak taat kepada Allah? Keputusan manakah yang dipilih Elia? Kita akan mewarnai gambar yang merupakan jawaban yang tepat. Soal pertama, ada gambar P di mana Elia berpikir, aku tidak bisa menghadap Raja Ahab, nanti aku dibunuh olehnya. Atau gambar S, Raja Ahab, Allah tidak akan mengirimkan hujan karena engkau tidak mau taat kepadanya. Mana yang akan kita warnai adik-adik? P atau S? Ya, kita pilih S. Setelah kita warnai, kita isikan huruf S ke dalam pertanyaan di bawahnya di kotak nomor 1. Seperti ini. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan kedua. Gambar U. Tuhan, Engkau berkata aku harus bersembunyi di sungai ini. Jadi disinilah aku. Aku tidak tahu apa yang akan kumakan, tetapi aku percaya kepadamu. Lihat, burung gagak itu membawa makanan untukku. Terima kasih Tuhan. Atau gambar A. Mana bisa aku tinggal di sungai ini? Apa yang aku makan? Keputusan mana yang dipilih Elia adik-adik? Ya, yang U. Setelah diwarnai, kita pindahkan huruf U ke kotak nomor 2 di bawahnya. Setelah itu, kita beranjak ke pertanyaan ketiga. Gambar I. Buatlah roti untukku dulu. Allah Israel berjanji bahwa engkau tidak akan kehabisan tepung dan minyak sampai hujan turun lagi. Atau gambar O. Mana mungkin aku minta janda itu memakai tepung dan minyak terakhirnya untuk membuat roti bagiku? Yang mana adik-adik? Ya, gambar I. Nah, setelah itu kita pindahkan huruf I ke kotak nomor 3. Sekarang kita tahu bahwa Elia membuat keputusan yang benar. Walau sulit, Elia percaya dan taat kepada Allah. Adik-adik bisa lanjutkan mewarnainya nanti setelah ibadah ya. Berikutnya ada aktivitas
yang dapat adik-adik kerjakan bersama papa atau mama atau kakak. Menaati mereka yang kupercaya. Taat itu seringkali sulit, tetapi mempercayai orang tua membuat kita lebih mudah untuk menaati mereka. Seperti contoh soal berikut ini. Agus berada di rumah selama seminggu karena sakit. Hari ini dia merasa lebih baik, tetapi ibu masih melarangnya untuk pergi bermain bola di luar rumah. Adik-adik, kita akan mewarnai semua kotak yang berisi pikiran Agus yang membuatnya dapat percaya dan taat. Adik-adik bisa diskusikan dengan papa, mama, atau kakak ya. Yang pertama, ibu jahat, dia tidak mau aku merasa senang. Ini menggambarkan pikiran yang membuatnya dapat percaya dan taat atau tidak adik-adik? Tidak ya, kita lewati. Kotak berikutnya, aku harus percaya kepada ibu, dia tahu apa yang terbaik bagiku. Nah, ini pikiran yang membuatnya dapat percaya dan taat ya adik-adik. Yuk kita warnai. Lanjut kotak ketiga. Nanti kalau ibu sedang di dapur, aku akan diam-diam keluar dan pergi bermain. Ini pikiran yang percaya dan taat atau tidak adik-adik? Tidak ya. Pas. Lanjut ke kotak berikutnya. Ibu mengasihiku. Dia benar-benar ingin aku sembuh. Ini pikiran yang percaya dan taat ya adik-adik. Kita warnai. Berikutnya, ibu tidak mengerti aku. Aku sudah merasa lebih baik. Nah, ini juga tidak taat ya adik-adik. Pas, kita lewatin. Berikutnya, aku mengasihi ibuku dan aku mempercayai dia. Aku akan taat dan akan melihat teman-teman bermain dari jendela saja. Nah, ini menunjukkan pikiran yang percaya dan taat ya adik-adik. Kita warnai juga. Berikutnya, menaati Yesus itu seringkali sulit. Tetapi ketika kamu percaya kepadanya, kamu akan menjadi lebih mudah untuk menaatinya. Contoh soalnya, Maria sedih karena ibunya sedang sakit dan dirawat di rumah sakit. Ibu harus tinggal di sana selama beberapa waktu. Nah, seperti cara yang tadi, kita akan mewarnai semua kotak yang berisi pikiran Maria yang membuatnya dapat percaya dan taat. Adik-adik bisa kerjakan di rumah bersama papa, mama, dan kakak ya. Selamat mengerjakan adik-adik. Adik-adik, kita sudah memuji Tuhan. Kita juga tadi sudah mendengarkan cerita firman Tuhan dan sudah melakukan aktivitas. Tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah sekolah minggu kita di pagi hari ini. Nah, sebelum kita mengakhiri ibadah sekolah minggu, kakak undang kita semua berdoa. Setelah kakak berdoa, kita akan menyanyikan lagu Bapa Terima Kasih. Kita berdoa yuk. Tuhan Yesus, terima kasih banyak buat kasih-Mu di pagi hari ini. Kami sudah boleh mengakhiri ibadah sekolah minggu kami di pagi hari ini. Terima kasih juga Tuhan, kami sudah memuji Engkau, kami sudah mendengarkan cerita firman Tuhan, dan bahkan kami sudah melakukan aktivitas di pagi hari ini. Tolong kami Tuhan Yesus supaya kami bisa menjadi anak-anak yang selalu taat kepadamu dan selalu percaya bahwa Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kami dimanapun kami berada, di dalam keluarga kami, dimanapun kami melakukan aktivitas kami. Tolong kami semua Tuhan di masa pandemik ini. Jaga kesehatan kami, jauhkan kami dari segala sakit penyakit, keluarga kami, mama papa kami, adik-adik kami, kakak-kakak sekolah minggu, semua teman-teman kami, Tuhan jaga mereka. Tolong kami Tuhan Yesus supaya kami bisa melakukan yang terbaik sesuai dengan cerita firman tadi yang boleh kami dengar dari Karini tentang Nabi Elia yang selalu taat kepada Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Dengar doa kami di pagi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa.
ibadah kita sudah selesai. Sampai bertemu di minggu depan.